Pembahasan light novel Mahoka Koko no Retosei Vol ke-16 Chapter 2. Pagi hari di hari pertama liburan musim dingin, Tatsuya pergi ke divisi 3 FLT. Miyuki dan Minami tinggal di rumah. Divisi 3 FLT dapat dikatakan sebagai rumah Tatsuya dan dia selalu diterima di sana. Bahkan Tatsuya tahu itu. Hari ini dia memiliki untuk pergi ke lab karena server rumahnya lebih lambat. Jadi dia menghabiskan waktunya di rumah untuk memikirkan tentang proyek dengan hati-hati. Dia telah menjadwalkan untuk memulai proyek baru mulai hari ini daripada mengembangkan CAD baru. Dia mendesain sistem skala besar. Tanggal implementasi proyek masih belum ditentukan. Yang terpenting mustahil untuk menyelesaikan proyek skala besar seperti ini hanya dengan pekerja FLT. Nama proyek ini adalah Escapes. Ini merupakan proyek untuk mengakses zat dari dalam daerah pesisir Samudra Pasifik dengan menggunakan stellar furnace. Tapi dalam arti itu juga berarti melarikan diri atau membebaskan zat itu. Pada tahap saat ini, dia masih harus menunggu untuk menggabungkan desain ke dalam sistem dan membuat proposal rencana. Namun itu adalah langkah besar lebih dekat ke tujuan. Dia memiliki ide ini 3 tahun yang lalu pada 2093, setahun setelah insiden Okinawa pada Agustus. Sistem loopcase, sihir terbang seperti stellar furnace, dikembangkan untuk sistem ini. Dan dia dapat menggabungkan potongan terakhir pada hari yang lalu. Apa itu proyek ini atau Tatsuya? Mereka berdua masih memiliki jalan yang panjang. Di samping itu, mengingat pentingnya proyek ini untuk merasa bersemangat merupakan hal yang tak terhindarkan. Namun antusiasmenya hilang seketika saat disiram air dingin setelah bekerja satu jam. Maaf menunggu Tuan Muda. Transmisi menggunakan enskripsi kuantum adalah tabu. Sebagai Tatsuya sedang melihat beberapa data yang sangat rahasia. Ia menerima telepon dari seorang sekretaris wanita dari divisi ketiga FLT. Ada apa? Dia tidak ingin berhenti bekerja, namun pasti ada alasan penting jika sekretaris itu mengganggunya. Tatsuya berhenti mengetuk untuk menekan tombol intercom untuk menjawab. Maafkan aku, Kuroba Mitsugu ingin menemuimu, Tuan Muda. Apa yang harus kukatakan kepadanya? Alis Tatsuya naik secara tidak sadar. Mitsugu belum pernah mengunjungi FLT sebelumnya. Setahu Tatsuya, karena pekerjaan Mitsugu adalah untuk mengumpulkan data intelijen untuk Yosuba, dia tidak memiliki alasan untuk mengunjungi FLT yang berada di bawah divisi pemasaran Yosuba. Akan kutemui dia, tolong bawakan cemilan ringan ke ruangan tamu offline. Dia tidak memiliki informasi yang cukup untuk menebak alasan dari kunjungan Mitsugu. Tatsuya menyadari itu saat itu. Dia harus memastikan alasan dari kunjungan ini. Itulah alasan untuk meminta staf untuk memandu Mitsugu ke ruang yang tidak ada sistem monitoring online. Tatsuya memastikan untuk mengunci ruangan itu sebelum menyapa Mitsugu. Saat dia mendekati Mitsugu, Mitsugu tidak terlihat memiliki niat untuk berdiri dari sofa. Sebaliknya, dia sadar bahwa Mitsugu sedang bermain dengan jarinya dan menaruh topinya di sofa, yang menunjukkan rasa gelisahnya saat sejak dia masuk ke ruangan. Lama tak berjumpa, Kuroba-san. Terakhir kali saat musim panas, bukan? Iya. Mitsugu mengangguk dengan kepalanya secara tidak sadar. Tingkah lakunya tidak terlihat dipengaruhi oleh ingatan pahit dari lukanya dari Zou Gongjin musim panas lalu. Dia terlihat tertekan bahkan sebelum Tatsuya muncul. Bolehkah aku duduk? Mitsugu mengangguk ringan selagi Tatsuya duduk di depannya. Tatsuya meluruskan matanya menatap Mitsugu. Ada perbedaan usia yang jauh, seperti ayah dan anak, di antara mereka berdua. Namun ini tidak membuat Tatsuya gugup sama sekali. Tidak ada tanda kesombongan dalam posturnya. Mitsugu menggerak-gerakkan bibir kesalnya. Bahkan sekarang sepertinya dia akan mendecakkan lidahnya. Namun Mitsugu tidak melihat Tatsuya sebagai pengawal biasa. Tatsuya dianggap sebagai kegagalan keluarga Yosuba daripada dilihat sebagai keponakan dari Yosuba Maya, kepala keluarga yang sekarang, dan juga sebagai kakak dari Miyuki, kandidat untuk menjadi kepala keluarga selanjutnya, terutama di antara pelayan non-kombatan. Karena dia tidak memiliki kemampuan sihir yang cukup, meskipun memiliki hubungan darah dengan Yosuba, dia diberikan peran sebagai pengawal adiknya karena kasihan.
Namun Mitsugu tahu bahwa Tatsuya bukan kegagalan. Pastinya dia dapat diperhitungkan sebagai penyihir menurut standar penyihir sekarang. Tapi dia memiliki kekuatan khusus yang lebih dari cukup untuk mengimbangi cacat ini. Mitsugu mengerti tentang itu sangat baik. Kesedihan yang ditunjukkan Mitsugu kepada Tatsuya karena fakta bahwa Tatsuya melihat dirinya setara meskipun umur Tatsuya tidak jauh berbeda dari umur anaknya. Dia tidak mampu untuk dilihat seperti itu. Sebaliknya, satu dengan keberanian dan mencoba untuk mendorong dirinya tidak sadar. Mungkin adalah Mitsugu sendiri. Apa urusan yang kau miliki denganku? Tatsuya bertanya kepada Mitsugu saat dia tidak menunjukkan tanda bahwa dia akan memulai berbicara. Dia tidak mengatakan aku sibuk sekarang, tapi cara dia mengatakannya memiliki nuansa itu. Tentu saja ini disengaja. Walaupun ini cara yang kasar untuk mengatakan sesuatu kepada seseorang, tidak kepada senior, Mitsugu menahan dirinya. Dia pikir bahwa itu tidak layak bagi dirinya untuk menjadi marah atas seperti masalah sepele. Mengingat bahwa ia adalah orang yang membayar kunjungan, maka dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Jangan datang ke pertemuan tahun baru. Tanpa perasaan untuk menutup perkataannya yang dikatakannya, Mitsugu datang untuk mengatakan hal belak-belakan kepada Tatsuya. Aku tak memiliki niat untuk datang. Apa? Namun Mitsugu mungkin tidak pernah mengharapkan jawaban seperti ini dari Tatsuya. Wajah cemberutnya yang ditujukan Tatsuya semenjak masuk ke ruangan tiba-tiba menghilang. Sekarang dia menampakkan ekspresi tak terjaga di wajahnya. Aku tidak memiliki niat untuk menghadiri pertemuan tahun baru. Perintah dari Tosu sama hanya ditunjuk kepada Miyuki. Tatsuya menyebut Maya Tosu sama daripada Obawe. Secara tidak langsung dia mencoba mengatakan bahwa kehadiran Miyuki diminta oleh kepala keluarga. Ini tidak dapat dihindari dengan permintaan tak beralasan dari Mitsugu. Betapa keras kepala Mitsugu mendecakkan lidahnya. Sepertinya ia memilih untuk meninggalkan usahanya untuk menutupi kesalahannya. Sekali wajah aslinya terungkap. Lalu aku ingin kau memujuk adikmu untuk tidak datang ke pertemuan tahun baru. Namun dia mengatakannya dengan intensitas yang kurang. Mitsugu mungkin menyadari bahwa dia tidak akan menang melawan Tatsuya, dan nadanya entah bagaimana seperti marah. Ini bukan berarti bahwa Tatsuya akan menerima permintaan itu, terlepas dari kesopanan dengan yang disampaikan. Mengapa kau tidak mengatakan langsung kepadanya? Bahkan Mitsugu sendiri tahu bahwa permintaannya akan ditolak, namun Tatsuya membawa percakapan ini ke tujuan yang sedikit berbeda dari yang diharapkan. Dia tidak akan melakukan walau aku yang berbicara. Aku sudah mendiskusikan dengan Maya-san tentang keputusan mungkin terlalu prematur. Maka tidak ada alasan untuk Miyuki dan aku tidak menghadiri pertemuan tahun baru. Walau jika kami menolak datang, tidak mungkin Tosu sama akan mentoleransi itu. Mungkin Mitsugu memikirkan perkataan Tatsuya dan diam. Tatsuya menyeringai jahat, tapi bermakna. Aku mengerti bahwa ini terlalu prematur bagi Fumiya, yang butuh pengalaman yang lebih banyak untuk menjadi kepala keluarga. Itu kecurigaan yang tidak benar. Mitsugu menjawab dengan suara yang keras. Dia menaikkan tangan kanannya dari sofa. Meskipun meremas tangannya dengan kuat di udara, dia menahan dirinya dari memukul meja secara refleks. Sebenarnya aku menolak untuk menjadikan Fumiya kepala keluarga Yosuba. Kepribadiannya terlalu baik untuk memimpin klan Yosuba. Aku rasa dalam hal sihir, Miyuki cocok untuk posisi kepala keluarga. Tatsuya tidak dapat menahan keterkejutannya saat mendengar penolakan Mitsugu. Tatsuya selalu berpikir bahwa Mitsugu ingin Fumiya untuk menjadi kepala keluarga Yosuba. Lalu, mengapa kau pikir terlalu begitu? Namun Tatsuya memilih untuk menyimpan kesalahpahamannya untuk dirinya sendiri. Sekarang, lebih penting untuk mencari tahu niat Mitsugu. Mitsugu ragu-ragu untuk menjawab dan menghela nafas. Dia kembali menatap Tatsuya dengan tatapan menantang. Di pertemuan tahun baru, kita akan menentukan kepala keluarga selanjutnya. Maya-san memilih Miyuki. Aku mengerti. Walaupun dia berbicara seperti ini, dia sudah menduga ini. Namun aku yakin kita harus menunda nominasi Miyuki sebagai kepala keluarga selanjutnya untuk mengurus hal yang lebih penting. Ini bukan hanya keputusanku. Shiba, Masiba, Shibata, dan Shizuku yang juga memiliki pemikiran yang sama. Jadi ini kesepakatan dari kepala keluarga cabang. Selain Mugura dan Sukaba, lalu apa hal pentingnya? Ini tentang apa yang akan kita lakukan kepadamu. Mitsugu menyeringai, itu senyuman gelap. Sesuatu yang memiliki perasaan gelap.
Dalam waktu sekitar 2 tahun, tubuh modifikasi Sakurai series Sakurai Minami akan memiliki kemampuan yang cukup sebagai Guardian Yosuba. Gadis itu sangat baik saat dibandingkan dengan tubuh modifikasi lain buatan Yosuba. Saat waktu itu tiba, tugasmu sebagai Guardian akan berakhir. Tidak seperti dirinya, ada tanda bahwa Mitsugu mabuk dengan kata-katanya sendiri. Jangan khawatir, kita akan membiarkanmu lulus dari Universitas Sihir. Kau dapat berkontribusi untuk finansial Yosuba sebagai Taurus Silver setelahnya. Tidak ada gunanya untukmu terus bekerja di JSDF juga. Kita akan melepasmu dari tugas militer rahasiamu. Mata Mitsugu masih dipenuhi kegelapan. Dia menaikkan ujung bibirnya lebih jauh. Ah, benar, kau akan menggantikan posisi ayahmu di FLT. Walaupun keberadaanmu tidak akan dipublikasikan sebagai presiden, kau masih akan menjadi pemegang saham terbesar. Aku tidak tertarik dengan hal seperti itu. Tatsuya memotong perkataan Mitsugu dengan suara bosan. Apa yang baru saja kau katakan bukanlah ditentukan oleh keluarga Kuroba. Tatsuya secara tidak langsung mengatakan bahwa berhak mengatakan itu adalah Maya. Kesepakatan verbal tersebut dapat ditafsirkan sebagai niat untuk memberontak. Tidak, aku tidak memiliki niat seperti itu. Senyuman jahat itu hilang dari wajah Mitsugu seperti jika iblis yang merasukinya telah pergi. Mungkin dia sadar jika dia tidak bertindak seperti biasa. Kepala Mitsugu melihat ke bawah dan diam lagi. Kuroba-san, orang yang meminta Miyuki untuk hadir di pertemuan tahun baru adalah Tosu-sama, Obawe, Miyuki, dan aku tidak bisa mengabaikan perintah ini. Kau pasti paham bukan? Walau begitu, selagi melihat meja di ruangan, Mitsugu berbicara dengan suara yang kecil. Aku tidak ingin membuat Fumiya dan ayahku sedih. Tatsuya menyipitkan matanya. Apa kau yakin? Mitsugu mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke Tatsuya. Aku sudah mengatakannya kepadamu bahwa aku tidak ingin membuat mereka sedih. Aku tidak akan melakukan apapun. Jika kau akan menunggu dan melihat dari samping, aku netral walaupun berbicara dengan sentimental. Aku musuhmu, tapi aku tidak akan melakukan apa-apa demi anak-anakku. Mitsugu menghapus jejak permusuhan di wajahnya dan mengatakan seperti itu. Tatsuya menganggap itu sebuah fakta. Mengapa kau ingin memisahkan aku dan Miyuki? Kau tidak menjawabnya, tapi aku memberikan penjelasan lain. Mitsugu bangkit. Aku akan menjawabnya saat kau sampai di rumah utama tepat waktu. Mitsugu menatap Tatsuya sambil mengatakan begitu di tempat perpisahan. Pada hari pertama libur musim dingin, Miyuki menghabiskan waktunya mengerjakan PR saat ada tamu yang tak terduga datang beberapa waktu setelah dia makan siang. Miyuki-san, lama tak bertemu. Kau tampak sehat. Yuka-san juga tidak berubah, silahkan duduk. Tamu yang duduk di depan Miyuki adalah Sukuba Yuka maksud gua. Dia merupakan putri tertua dari keluarga Sukuba, keluarga cabang dari keluarga Yosuba. Dia juga salah satu kandidat menjadi kepala keluarga. Dia berumur 22 tahun. Dia mantan ketua dewan siswa SMA 1. Sekarang dia tahun keempat di Universitas Sihir. Dia memiliki rambut hitam sebahu dengan panjang dengan rasio 6:4 dan ditata agar menampakkan anting di telinga kanannya. Dengan tata rias yang sempurna, dia muncul sebagai mahasiswa yang sopan. Hubungan antara Miyuki dan Yuka, jika disimpulkan adalah satu kata, adalah netral, kalau tidak saling non-interferensi. Dia tidak kompetitif seperti Ayako, atau akrab seperti Fumiya, juga tidak bermusuhan seperti Katsuhige. Kandidat kepala keluarga lain, putra tertua keluarga Shibata. Karena itu, ini sedikit mengejutkan bahwa dia mengunjunginya seperti ini. Ini lebih seperti Katsuhige datang dan menyatakan perang dalam situasi ini. Namun Yuka tidak bermusuhan terhadap Miyuki. Mereka berdiri seimbang sebagai kandidat kepala keluarga selanjutnya dari Yosuba. Itu diberikan untuk membiarkan dia kalau dia datang untuk berkunjung, kecuali dia datang pada jam wajar. Ini sudah hampir sekitar 1 tahun sejak terakhir kali kita bertemu di pertemuan tahun baru terakhir. Ya, kau benar. Walau jika kita berdua tinggal di Tokyo, kesempatan untuk bertemu sangatlah kecil. Tokyo memang besar. Kau benar, ini tentu terasa begitu di saat seperti ini. Miyuki-san, kau murid kelas 2 di SMA 1 bukan? Apa kau ketua dewan siswa? Ya, kau tahu banyak. Ini adalah alma materku. Kau memiliki banyak pencapaian besar bukan? Aku tahu itu tidak menguntungkan untuk menarik begitu banyak perhatian pada tahap ini. Tapi saya pikir itu kasar untuk menahan terhadap lawan saya. Yuka-san, kau akan segera lulus bukan? Ya, walaupun aku akan lanjut kuliah. Kau tidak langsung membantu rumah utama.
Sepertinya mereka ingin meningkatkan nilaiku sedikit di saat-saat terakhir ini. Selagi dia menjawab pertanyaan Miyuki secara netral, Minami membawa teh keluar. Walaupun dia mencoba untuk senatural mungkin dengan perkataannya, ini menjadi sedikit canggung. Kata-kata yang digunakan Yuka sebelumnya, pencapaian besar, sebenarnya mengandung makna yang lebih dalam yang adalah apa tidak apa-apa terlalu mencolok. Selagi Miyuki menjawab dengan eksplisit dengan berkata, "Aku tahu ini kasar untuk menahan kemampuanku." Sebaliknya, dengan menjawab begitu, dia mengkritik Yuka yang sedang menyembunyikan kemampuannya selama dia di SMA. Setelah itu, Miyuki bertanya jika tidak apa-apa untuknya membantu Miyuki sampai ke rumah utama. Walaupun pertanyaan sesungguhnya adalah apa tidak apa-apa untuk membocorkan teknologi rahasia Yusuba kepada universitas. Terlepas dari kemampuannya dalam terlibat dalam taktik jahat, itu tidak sesuai selera Miyuki. Dia benar-benar bersyukur untuk kedatangan teh pada saat yang tepat, waktu untuk membawa kembali fokus pembicaraan. Lalu, Yuka-san, urusan apa yang kau miliki denganku hari ini? Miyuki dan Yuka mengembalikan cangkir teh mereka. Miyuki bertanya kepadanya tentang masalah utamanya. Pada pertanyaan belak-belakan Miyuki, Yuka berhenti berbelit-belit. Mengapa kita tidak pergi ke pertemuan tahun baru bersama-sama? Apa itu sebuah undangan untuk pergi ke rumah utama dari Tokyo bersama? Ya, karena aku memiliki mobil, kita bisa pergi bersama. Apa boleh aku mengetahui alasanmu? Miyuki tidak dapat menyembunyikan kecemasannya yang telah menumpuk di pikirannya. Ini tidak dapat terhindarkan karena Yuka merupakan salah satu dari rival sebagai kandidat kepala keluarga selanjutnya. Mereka jarang bertemu walaupun mereka keluarga. Jadi dia tidak beda jauh dari orang asing. Dia tidak tahu apa-apa selain wajahnya. Walaupun pendekatannya pada negosiasi ini sedikit tidak dewasa, Yuka tidak peduli akan hal itu. Yuka tidak seperti orang lain, tidak meremehkan efek Miyuki. Bahkan jika Miyuki memiliki paras yang cantik dan sihir yang kuat, dia masih gadis berusia 16 tahun. Gadis yang lebih muda 6 tahun daripada Yuka. Yuka mengetahui ini dengan jelas. Alasan, apa perlu kukatakan? Yuka mencoba untuk menghindari topik dengan menatap Miyuki dengan manis. Miyuki merespon dengan tatapan dingin kepadanya. Alasan utamaku adalah karena pengawalku sudah tidak ada. Tidak ada? Pengawal Yuka-san? Yuka menutup matanya dan menggelengkan kepalanya beberapa kali untuk menghentikan Miyuki dari bangkit dari sofa. Dia sudah tidak ada. Dapat dikatakan dia meninggal di depan mataku. Miyuki menutup mulutnya untuk waktu yang singkat sebelum berkedip lagi. Miyuki malu dengan ketidakpekaannya. Seharusnya dia tahu maksud dari tidak ada adalah sudah meninggal jika dia berpikir lebih keras. Walau Yuka sudah dewasa, dia merupakan penyihir Yusuba dengan kemampuan sihirnya. Ini merupakan hal yang langka bagi dirinya untuk menerima permintaan pekerjaan yang berbahaya. Tapi ini tidak mustahil. Dalam kata lain, kemungkinan dari guardiannya terbunuh dalam misi tidaklah nol. Terlebih lagi, dia adalah seorang penyihir langka dengan bakat yang tinggi dalam sihir sistematik pengganggu mental. Ada juga yang menargetkan kualitas genetiknya, mengetahui sihirnya sebelumnya. Aku turut berduka. Miyuki dengan hormat menunduk, yang membuat Yuka menggeleng-gelengkan kepalanya dari kiri ke kanan. Ekspresi seperti itu tidak cocok. Pekerjaannya adalah untuk mengorbankan nyawanya demi melindungiku. Dan dia memenuhi tanggung jawabnya. Dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan tentang menjadi penggantiku. Jika dunia lain memang nyata, dia tidak pasti sedang bernafas lega bahwa dia tidak lagi diperintahkan untuk mengawal seorang gadis manja. Komentar jujur Yuka membuat Miyuki merasa tidak nyaman. Walaupun ini pekerjaan dari guardian, untuk mengatakan seseorang yang melindungimu dengan nyawanya sendiri, aku rasa itu bukanlah hal yang baik. Yuka terkejut dan mengedipkan matanya beberapa kali. Itu karena guardian Miyuki adalah kakakmu sendiri. Aku minta maaf karena membuat perasaan yang tidak menyenangkan. Di permukaan, Yuka membungkuk dengan jujur, namun perkataannya seperti menunjukkan perasaan lain, sehingga Miyuki tidak benar-benar menerima permintaan maaf yang seharusnya jujur dari Yuka. Ini tidak untuk bagi diriku dan kakakku. Mengesampingkan fakta bahwa Fumiya-kun tidak memiliki guardian, Katsuhige-san benar-benar menjaga Kotona-san, bukan? Susumi Kotona merupakan guardian dari Shibata Katsuhige dan tidak dapat dihindari bahwa Katsuhige menjaga Kotona. Namun kasus ini merupakan contoh yang tidak pantas, bertentangan dengan niat Miyuki untuk mendorong Yuka untuk mencerminkannya. Itu membuatnya tertawa dengan tenang sebaliknya. Baik Katsuhige-san dan Kotona-san seperti itu.
Miyuki berbalik menatap ke samping dalam kekecewaan pada Yuka yang terus tertawa dan tertawa. Dia tidak bisa menyangkal kesalahan bahwa dia baru saja dibuat. Ngomong-ngomong, tanpa adanya Onisama dan aku, kau dapat mengatur pengawalan secepatnya, bukan? Tidak seperti kami, Yuka-san. Kau memiliki keluarga Tsukuba. Yuka berhenti tertawa. Dia melihat tatapan Miyuki. Ya, kau betul. Yuka duduk tegak di depannya. Sangat sulit untuk menemukan seseorang setara dengan kakakmu. Terlebih lagi, ini tidak buruk bagi Miyuki-san. Ini mustahil untuk meminta taksi mengantarkan kalian sampai ke rumah utama. Dan Tatsuya hanya memiliki lisensi untuk motor, bukan? Memang benar, dia tidak dapat mengatakan kepada supir taksi untuk mengantarkan mereka sampai ke rumah utama Yosuba, yang bahkan tidak ada di dalam peta. Dan tidak mungkin sebuah motor dapat membawa banyak orang. Namun, itu bukan masalah dari awal. Selama aku mengontak mereka sebelumnya, aku dapat meminta mobil menjemput kami di stasiun. Aku sudah melakukannya sejauh tahun lalu, dan aku akan melakukannya juga tahun ini. Miyuki merupakan keponakan dari kepala keluarga sekarang. Tidak peduli posisinya sebagai kandidat kepala keluarga selanjutnya, ini diberikan bahwa dia diperlakukan seperti VIP. Yuka-san juga, apa kau tidak melakukan itu tahun lalu? Mobil sudah mencapai tingkat semi-auto drive. Bahkan tanpa dukungan dari sistem transport, beban dari menyetir sudah berkurang dari dulu. Walau begitu, kelelahan dari menyetir tidak sepenuhnya hilang. Ini hanya butuh waktu 2 jam untuk pergi dari Tokyo sampai ke rumah utama. Tapi lebih mudah untuk mendapatkan tumpangan di stasiun terdekat dan memiliki orang yang menjemput mereka. Tidak peduli untuk menyetir sendiri. Aku tidak keberatan tentang hal itu. Namun lebih baik jika kau tak melakukan apa-apa. Mengapa begitu? Belum ada masalah sampai sekarang. Sampai terakhir kali ini. Namun lebih baik kau tak melakukan itu. Walau aku tidak bisa mengatakan alasannya. Tidak bisa mengatakan alasannya, yang berarti bahwa ini bukan keprihatinan biasanya. Tapi Yuka memiliki dasar yang jelas dari alasan itu. Yuka-san, apa ada sesuatu yang kau ketahui? Aku tidak bisa mengatakannya. Mengapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama seperti tahun lalu? Apa manfaatnya jika aku pergi denganmu, Yuka-san? Aku juga tidak bisa mengatakannya. Miyuki menatap dengan dalam, tapi Yuka menangkalnya dengan tatapan tak bersalah. Aku mengerti. Orang yang menghancurkan pendirian itu adalah Miyuki. Ini bukan karena kelemahannya. Miyuki tidak memiliki maksud apapun untuk membuat Yuka berbicara. Bahkan jika dia menggunakan sihir, penyihir Yosuba dibagi menjadi 2. Mereka yang spesialis di sihir pengganggu mental, dan mereka yang memiliki kemampuan unik dan sihir yang kuat. Miyuki spesialis sangat kuat dan sihir pengganggu mental yang unik. Dia memiliki keduanya. Di tangan yang lain, Yuka hanya penyihir pengganggu mental. Mengkesampingkan kemampuan mereka mengalahkan musuh, Yuka lebih hebat dalam teknik yang membuat orang mengatakan rahasia. Setidaknya dia tidak menggunakan kekerasan apapun di permukaan, tetapi cara untuk mengekstraknya tanpa paksaan. Mengenai tawaranmu, aku akan menjawabnya setelah berkonsultasi dengan kakakku. Benarkah? Lalu aku akan menunggu jawaban dari kalian berdua. Yuka berdiri dari sofa. Dia mengatakan kepada Minami teh yang enak saat pintu masuk terbuka, dan pergi dengan salam sampai jumpa kepada Miyuki yang mengantarkan keluar dari rumah keluarga Shiba. Yuka-san, hal seperti itu. Saat Tatsuya sampai rumah, dia mendengar tentang kunjungan Yuka dan tawaran kepada Miyuki, dan dia berhenti untuk berpikir sebentar. Tentu saja dia tidak akan mengambil kesimpulan dari apa yang dilakukan Yuka. Tidak niat dari keluarga Tsukuba, hanya dari perkataan itu. Namun setelah mendengar tawaran Yuka dan permintaan tak beralasan Mitsugu, dia tidak bisa membantu, tetapi berpikir bahwa 2 keajaiban tersebut agaknya terkait dengan satu sama lain. Dia tidak mencoba untuk memberi alasan samar, tetapi memberitahumu bahwa dia tidak bisa mengatakannya. Ya, sepertinya dia sedang menyembunyikan sesuatu yang diketahuinya. Dengan kata lain, sesuatu akan terjadi. Itu tidak hanya pada tingkatan dugaan, tapi ditentukan informasi, dan bahwa sesuatu akan terjadi selama pertemuan tahun baru. Ada kemungkinan bahwa perkataan Yuka dibuat untuk menghasilkan paranoid kepada Tatsuya dan Miyuki, yang akan membuat mereka takut untuk pergi ke pertemuan tahun baru. Namun, jika pemikiran intimidasi Mitsugu akan ada penyerangan terhadap kita,
kemungkinan sepertinya meningkat, di mana mereka akan menyerang. Lebih pentingnya lagi, siapa targetnya, Miyuki atau aku? Jika ini tentang Tatsuya, ini bukanlah hal yang aneh. Kapanpun dia melakukan misi rahasia, dia selalu berhati-hati agar tidak ada yang tahu tentang identitasnya. Seharusnya tidak ada satupun saksi mata. Namun jika dia melewatkan seseorang dan organisasi itu bersumpah untuk melakukan balas dendam, ini tidak akan aneh untuk memiliki 1 atau 2 musuh seperti itu. Namun jika itu merupakan pembalasan dari suatu organisasi ilegal, dia tidak memiliki ide mengapa mereka memilih waktu seperti ini. Jika mereka memilih tempat yang tidak terlihat, hasilnya akan berlawanan dengan musuh penyihir. Samping itu, serangan itu dapat membuatnya merubah keadaan dengan pertahanan diri sebagai alasan. Jadi metode ini memiliki resiko yang tinggi. Di tangan lain, jika target mereka adalah Miyuki, dalang dari semua ini dapat bersempit menjadi hampir satu hal: pewaris untuk menjadi kepala keluarga Yosuba. Tatsuya berpikir tidak nilainya untuk mengalahkan keluarga lain untuk mendapatkan status kepala keluarga. Jika Miyuki ingin menolak, Tatsuya tidak apa-apa dari sudut pandangnya. Kandidat lain sepertinya juga menolak. Yang berhasrat adalah para orang dewasa. Masih tidak ada sesuatu yang perlu tindakan drastis untuk memberikan kemudahan orang dewasa. Rute dari stasiun ke rumah utama, yang juga merupakan tanah dari keluarga cabang dari Yosuba, itu merupakan tempat yang tepat untuk sembunyi dan serangan diam-diam. Jika targetnya adalah Miyuki, lebih baik menerima tawaran Yuka. Ada kemungkinan penyerangan akan mundur jika mereka tahu bahwa mereka sedang bersama Yuka, dan dia akan mendapatkan bantuan dari keluarga Tsukuba jika mereka memang diserang. Sebaliknya, jika Tatsuya targetnya, mereka akan dirugikan jika Yuka salah satu dari mereka. Ini akan membuatnya mendapat kerusakan kolateral jika dia menerima tawaran Yuka. Namun, mereka mungkin dipaksa untuk membuat konsesi tertentu jika ia menerima tawaran Yuka. Yuka mungkin dipaksa melakukan ini oleh penyerang, tapi kerusakan kolateral yang diterima oleh Yuka akan menjadi hutang kepada Miyuki dan Tatsuya. Pada akhirnya, orang yang akan menerima paling banyak adalah Yuka. Walau dia tidak merasakan keuntungan apapun menjadi kepala keluarga selanjutnya, ini merugikan mereka untuk berhutang pada orang lain yang mungkin akan menjadi kepala keluarga selanjutnya. Mari kita tolak. Setelah berpikir untuk beberapa saat, Tatsuya menyampaikan kesimpulannya. Dalam pikirannya, ada suara yang mengatakan tidak apa-apa untuk menerima tawaran Yuka. Intuisinya juga mengatakan hal yang sama. Namun keuntungannya terlalu tidak pasti, dan dia menghakimi bahwa ketidakuntungannya lebih besar jika dia menerima tawaran Yuka. Mengerti, maka aku akan mengontak Yuka. Dia tidak menggunakan telepon dengan layar besar di ruang keluarga, sehingga dia mungkin bermaksud untuk mengkontak Yuka dari terminal yang lebih kecil di kamarnya. Miyuki menunduk kepada kakaknya dan masuk ke kamarnya di lantai 2. Maafkan aku, walau kau sudah menawari kami. Aku kecewa, tapi jangan dipikirkan lagi pula permintaan mendadak. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa, namun jika kau mengalami sesuatu, jangan sungkan untuk mengkontakku. Ya, terima kasih banyak. Maka aku akan menunggu untuk kontak selanjutnya. Setelah menaruh kembali video pon ke meja, Yuka duduk di sofa di ruangan keluarga. Dia bahkan memanjangkan kakinya untuk istirahat. Ini merupakan kelakuan yang tidak baik untuk seorang gadis muda. Tapi dia tinggal di apartemen sendirian. Tidak ada pelayan atau ibunya untuk menegur kelakuannya. Sebelum dia berumur 20 tahun, ibunya dan pembersih rumah sering datang. Tapi semua berubah saat dia berumur 20 tahun. Dalam pikiran Yuka, dia menikmati usia 20 tahun. Yang berisi kebebasan dari 2 tahun terakhir. Sejak teman serumahnya yang tidak terlalu banyak berbicara sudah pergi, dia memiliki seluruh tempat sebagai ruang pribadinya. Dia berpikir bahwa bebas hidup tidak terkendali lebih baik. Selagi dia beristirahat, dia merenungkan respon Miyuki tentang tawarannya. Sudah diduga olehnya bahwa Miyuki akan menolak tawaran itu. Sebaliknya akan aneh jika Miyuki menerima tawaran itu. Terhadap informasi terbatas yang diberikan Yuka, ada kemungkinan bahwa Miyuki berpikir bahwa dia menginginkan posisi kepala keluarga dari Miyuki. Bagaimanapun, Yuka tidak tertarik dengan status seperti menjadi kepala keluarga Yosuba. Tidak peduli ada berapa kandidat yang terpilih, tak ada gunanya menyesuaikan penampilan, terlebih jika mereka patuh dengan aturan Yosuba. Shiba Miyuki
pasti akan menjadi kepala keluarga selanjutnya. Tidak ada penyihir yang lebih kuat daripada Miyuki di Yosuba. Bahkan jika dibandingkan dengan kepala keluarga sekarang, Maya, Miyuki masihlah penyihir yang lebih baik. Setidaknya keluarga Tsukuba tahu akan fakta ini. Yuka, tidak, keluarga Tsukuba telah memutuskan 2 tahun yang lalu bahwa mereka akan mendukung Miyuki sebagai kepala keluarga selanjutnya. Sejak saat itu, Yuka dilepaskan dari pengawasan dan masalah karena dia tidak akan menjadi kepala keluarga Yosuba selanjutnya. Tapi mereka tidak menyerahkan pencalonan itu untuk menjaga agar tidak ada keributan antara keluarga cabang. Terlebih lagi, Miyuki-san memiliki Onisama itu. Yuka tahu dengan pasti yang terjadi pada 31 Oktober tahun lalu di markas Tsushima dan di semenanjung Korea. Dia juga tahu apa yang terjadi di Okinawa pada Agustus 4 tahun yang lalu. Aku tidak yakin aku dapat melawan Miyuki sendirian. Terlebih lagi dia memiliki orang yang begitu kuat di sampingnya sebagai sekutu. Yuka tidak memiliki kebiasaan minum. Kali ini dia berpikir bahwa akan lebih baik jika dia minum. Dia ingat contoh ketika ia menyerah pada suasana hatinya dan akhirnya dia mabuk. Bahkan sebelum dia membawa cangkir ke mulutnya. Walau begitu, untuk memiliki Tatsuya melayaninya itu gila, walaupun tidak ada jaminan dia akan diam selamanya. Shibata Ojisama, Kuroba Ojisama, dan Shizuka Ojisama. Mengapa mereka sangat membenci Tatsuya? Aku pikir Tatsuya adalah kekuatan penting dari Yosuba. Tidak, bukan hanya Ojisama, bahkan staf rumah utama yang memperlakukan Tatsuya seperti sebuah kegagalan. Para pelayan memperlakukannya sangat kasar. Apa maksud dari semua ini? Yuka menduguk teh. Dia mungkin terbiasa dengan rasa asam karena dia tidak membuat kerutan di wajahnya saat ini. Oka-sama juga tidak pernah memberitahuku mengapa Tatsuya mendapat perilakuan seperti itu. Aku ingin tahu apakah ada semacam karma berakar sejauh ini. Yuka menaruh kembali cangkirnya ke meja. Dia pergi ke kamar mandi tepat di belakangnya. Selagi manipulasi Har turun dari langit-langit untuk membawa cangkir teh ke dapur. Jika Miyuki diangkat menjadi kepala keluarga selanjutnya, pada pertemuan tahun baru nanti, alasan dari perlakuan kasar terhadap Tatsuya akan terbongkar, pikir Yuka, tak bersuara. Setelah selesai dengan Yuka, Miyuki menghubungi rumah utama, meminta untuk dijemput di stasiun pada tanggal 29 Desember. Sebenarnya, jika dia diminta untuk menghadiri pertemuan tahun baru, selama dia dapat hadir pada tanggal 31, semuanya akan baik-baik saja. Meskipun dia memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk persiapan. Alasan utama mengapa dia meminta untuk dijemput pada tanggal 29 tak salah lagi karena memperhitungkan kemungkinan terjadi gangguan yang bisa terjadi. Yang menerima panggilan itu adalah Butler Obara, mantan polisi anti huru-hara lalu lintas yang merupakan orang yang bertugas dalam pengaturan transportasi. Setelah selesai dengan Obara, itu ditentukan bahwa mereka akan dijemput di stasiun pada jam 1. Rencana ini harus dirahasiakan saat Miyuki sampai dengan aman. Informasi akan dikomunikasikan kepada pelayan yang bekerja di rumah utama. Shibata Katsuhige baru saja bergabung dengan Kementerian Pertahanan tahun ini sebagai pekerja kantor. Meskipun tidak ada kehadiran paksa dan hari libur umum yang tersedia secara teratur, tidak ada istirahat musim dingin yang panjang seperti sedang digunakan untuk memiliki sebagai siswa. Hari ini dia baru saja kembali dari pekerjaan baru-barunya, menuju apartemennya. Selagi menunggu waktunya, teleponnya berbunyi dan layar menunjukkan panggilan masuk. Katsuhige-san, biarkan aku. Tidak apa-apa. Kotona menyambutnya di pintu masuk, tapi dia diminta untuk kembali ke ruang keluarga sehingga Katsuhige mengoperasikan terminal yang tepat berada di dinding. Tosan, ada apa? Orang yang muncul di layar adalah ayahnya yang baru saja ditemuinya 3 hari yang lalu. Kepala keluarga Shibata, salah satu keluarga cabang Yosuba. Katsuhige, apakah kau sudah sampai rumah? Ya, aku baru saja sampai. Aku mengerti, baiklah kalau begitu, duduklah. Katsuhige menebak bahwa pembicaraan ini pasti lama dan duduk di sofa menghadap layar. Dengan tinggi 188 cm dan berat 80 kg, dengan fisik Katsuhige membuat sofa itu terasa sempit. Namun sepertinya Katsuhige sudah terbiasa dengan hal itu, dan sehingga kaki panjangnya berada di antara sofa dan meja. Katsuhige, bagaimana pekerjaanmu?
Aku masih menerima pekerjaan yang sama seperti sebelumnya, karena aku baru saja bekerja selama 3 hari. Aku mengerti. Ayah Katsuhige adalah orang yang pemarah sehingga jarang sekali untuk melihatnya seperti ini. Ini pasti merupakan topik yang susah untuk dimulai. Tosan, apa kau ingin berbicara tentang pertemuan tahun baru nanti? Karena itu, Katsuhige memutuskan untuk bertanya topik pembicaraan ini. Ini baru 3 hari berselang dari terakhir kali mereka bertemu, sehingga tidak ada yang perlu dibicarakan melalui telepon. Namun, pada pertemuan terakhir mereka, bisnis ini gagal untuk keluar. Ya, sebenarnya baru saja Shiba Miyuki mengkontak Obara. Sepertinya dia akan pergi ke rumah utama pada tanggal 29. Aku mengerti, jadi Miyuki akan datang juga pada tanggal 29. Ketidakadaan libur tahun baru pada badan pemerintah tidak terbatas hanya pada Kementerian Pertahanan. Beberapa staf berkumpul di kantor pemerintah untuk melakukan persiapan jika ada keadaan yang tak terduga, terutama sejak Kementerian Pertahanan harus bekerja sepanjang tahun demi menjaga agar tidak ada pecahnya perang dunia. Namun, bagi pemula seperti Katsuhige, mereka diberi hari libur mulai dari tanggal 29. Namun, apa ada masalah tentang itu? Katsuhige bertanya dengan penasaran selagi berpikir tentang wajah seorang gadis yang lebih muda dan cantik. Pada pertemuan tahun baru nanti, sepertinya para kandidat kepala keluarga akan hadir. Karena itu, tidak aneh jika Miyuki juga datang. Katsuhige gagal mengerti maksud dari panggilan ayahnya, entah dari mana untuk kenyamanan Miyuki. Katsuhige, iya, setelah ayahnya memanggil namanya dengan cara yang formal, dia lebih curiga, namun perkataan selanjutnya langsung mengalahkan pertanyaan-pertanyaan sepele selanjutnya. Kita tidak boleh membiarkan Miyuki menghadiri pertemuan tahun baru. Katsuhige segera tidak bisa percaya, bahkan karena dia kehilangan kata-kata, tapi ada pertanyaan bermunculan di pikirannya sekaligus. Dan dia bingung untuk bertanya yang mana dulu. Apa boleh aku tanya alasannya? Pada akhirnya dia memilih pertanyaan biasa-biasa saja, ini dengan pengertian umum fleksibilitas. Selama pertemuan tahun baru, Maya-san akan mengumumkan Miyuki sebagai kepala keluarga selanjutnya. Aku mengerti, itu mengecewakan. Walaupun Katsuhige mengatakan seperti itu, dia sebenarnya tidak terlalu terkejut. Miyuki merupakan penyihir yang sempurna dan dia juga memiliki sihir pengganggu mental yang tinggi, sifat kepala Yosuba. Katsuhige juga mengetahui bahwa Miyuki merupakan calon yang paling menjanjikan. Walaupun bakat sihir pengganggu mental merupakan kualitas penting bagi seorang kepala keluarga Yosuba, ini bukanlah syarat absolut seperti kepala sebelumnya. Eisaku, dia sangat menguasai sihir pengganggu mental. Tapi Mia yang memiliki kemampuan desain pengganggu mental tak terpilih menjadi kepala, tapi sebaliknya Maya yang terpilih. Terlebih lagi, Katsuhige berpikir jika dia lebih hebat dari Miyuki dalam hal kekuatan bertarung. Kesempatannya untuk terpilih menjadi kepala keluarga selanjutnya tidak berarti kecil seperti pikiran Katsuhige. Walau begitu, fakta bahwa dia tidak terlalu terkejut saat mendengar tentang Miyuki berarti sebenarnya aku sendiri tahu bahwa Miyuki merupakan penyihir terbaik di Yosuba. Tosan, apa kau masih terganggu karena aku? Ini tidak apa-apa, aku sudah dewasa, jadi aku setidaknya bisa menerimanya. Katsuhige tersenyum dan tidak membutuhkan usaha yang sulit untuk melakukannya. Ini tidak seperti itu, namun penolakan keras ayahnya menandakan sesuatu pada kalimat Maya-san akan mengumumkan Miyuki sebagai kepala keluarga selanjutnya. Namun, aku tidak akan membiarkannya. Tosan, kau tidak bermaksud melawan Tosusama, bukan? Katsuhige menuduhnya dengan nada yang kuat. Tosusama di sini panggilan untuk Maya ya. Oke, kita lanjut lagi. Katsuhige menuduhnya dengan nada yang kuat. Walaupun kepala keluarga cabang telah bersama-sama memutuskan untuk mendukung satu kandidat, jika kita mengukur pengaruh kita pada keputusan rumah utama kepada kita, pada akhirnya masalahnya akan diselesaikan oleh kepala keluarga utama. Bahkan jika kepala keluarga cabang mendukungku sebagai calon kepala keluarga selanjutnya, merupakan hal yang mustahil untuk mendapatkan dukungan dari seluruh keluarga. Tosan, kau seharusnya tahu dengan jelas tentang hal ini. Aku mengerti, aku tidak memiliki keinginan untuk melawan pencalonan Miyuki. Walaupun aku pikir kau lebih cocok untuk menjadi kepala keluarga. Apa maksudmu? Tidak ada cara untuk menghalangi pencalonan Miyuki sebagai kepala keluarga selanjutnya. Namun ini masih terlalu cepat.
Aku tidak berpikir bahwa Mayasama akan segera mundur setelah dia mengumumkan Miyuki sebagai kepala keluarga selanjutnya. Aku mengatakan penunjukan Miyuki sebagai kepala keluarga selanjutnya masih terlalu cepat. Aku mengerti bahwa dia masih belum dewasa seperti dirinya yang masih 16 tahun. Tapi Katsuhige gagal untuk mengerti pemikiran ayahnya. Dia dapat mengerti bahwa dia masih terlalu muda untuk mewarisi gelar sebagai kepala keluarga Yosuba. Namun dia bertanya-tanya jika ada ketidaknyamanan jika dia ditunjuk sebagai penerus. Tidak ada masalah pada diri Miyuki sendiri. Anak ini cocok untuk menjadi kepala keluarga Yosuba. Katsuhige makin bingung dengan jalannya pembicaraan ini. Lalu di mana masalahnya? Masalahnya adalah Guardian Miyuki. Tatsuya bukan? Pastinya dia memiliki masalah sebagai seorang penyihir. Tapi aku tidak memiliki keraguan terhadap kemampuan bertarungnya sebagai penyihir tempur. Dia juga berkontribusi kepada finansial Yosuba sebagai Taurus Silver. Dan dia merupakan penyihir kelas strategis yang menjadi kartu as Jepang dibandingkan dengan Material Bars dan Abyss milik Itsuwamio. Memiliki keterbatasan dalam pertarungan kecuali di permukaan air. Material Bars itulah masalahnya. Kekuatan sihir itu terlalu besar. Kau seharusnya lebih tahu daripada aku mengenai bagaimana memulai diskusi di militer setelah ditempatkan di ujung selatan semenanjung Korea. Karena kau berada di Kementerian Pertahanan. Uni Soviet baru juga menyatakan aliansi mereka dengan Jepang akhir-akhir ini. Meskipun ada sisi negatif yang tumbuh dalam USNA, pada akhirnya hasilnya masih bisa dianggap positif dalam menjaga status terhadap negara-negara tetangga. Jika nilainya sebagai alat politik meningkat, maka lebih perlu lagi untuk mengeluarkan dia dari figur sentral Yosuba, sehingga dia tidak akan terkena dengan agenda politik. Kita masih butuh sedikit waktu untuk alasan itu jika kita menominasikan Miyuki sebagai kepala keluarga selanjutnya. Ini merupakan hal yang tidak terelakkan. Jika orang itu akan menjadi ajudan kepala keluarga selanjutnya, itu pasti akan membawa banyak masalah kepada Yosuba di masa mendatang. Apa yang dikatakan Tosan masuk akal, namun Katsuhige tidak dapat membantu, tapi merasakan tidak ada hal yang disembunyikan dalam perkataan itu. Tosan, mengapa kau? Tidak, mengapa semua kepala keluarga cabang sangat membenci Tatsuya? Semua ekspresi telah hilang dari wajah Tosan. Ini mungkin merupakan usahanya untuk menutupi kesedihannya. Namun, topeng tak berekspresi itu tidak dapat menipu Katsuhige sejak dia menjadi lebih bijaksana setelah bersamanya dengannya selama bertahun-tahun. Kekuatan sebesar itu akan membahayakan stabilitas dunia. Apa yang kita inginkan adalah kekuatan untuk menjauhkan kita dari bahaya. Kita tidak butuh kekuatan untuk mengguncang dunia. Namun itu bukanlah tanggung jawab Tatsuya, bukan? Aku tidak bermaksud untuk membuatnya bertanggung jawab. Ini tanggung jawab kita untuk menyegel sihirnya. Katsuhige sadar bahwa pendekatan lebih lanjut akan tidak berarti. Apa yang kau ingin aku lakukan? Dia memutuskan untuk mengakhiri ketidaktarikannya dalam pembicaraan ini dan memutuskan untuk akan melakukan apa. Masiba dan Shizuka akan segera bertindak. Apa Kurobodono tidak bertindak? Pertanyaan Katsuhige dilontarkan karena situasi yang tak terduga. Keluarga Mishiba dan keluarga Shizuka bukanlah ahli spionas. Mereka memiliki kemampuan yang sama seperti Ten Master Clan yang lain. Tapi ahli spionas dalam keluarga Yosuba dipimpin oleh keluarga Kuroba. Ini terlihat aneh jika keluarga Kuroba tidak ikut bertindak dalam pekerjaan seperti ini yang membutuhkan ketajaman pikiran yang tinggi. Keluarga Kuroba juga setuju dengan ide untuk mengeluarkan Shiba Tatsuya. Hanya saja anak-anak Kurobadono sangat senang dengannya. Jadi dia menahan dirinya untuk agar tidak bertindak. Aku mengerti. Jadi apa yang harus aku lakukan secara spesifik? Setelah menjelaskan bahwa kepala keluarga cabang sudah menjadi suatu kesatuan, sepertinya mereka ingin memusatkan kekuatan keluarga cabang pada pengeluaran ini. Itu hanyalah rasa tidak aman tentang masa depan. Untuk alasan itu, ia perlu tahu rencana mereka. Tidak perlu melukai Miyuki. Pada akhirnya tujuannya adalah untuk menghentikan pergerakannya. Selama dia tidak sampai ke rumah utama pada pertemuan tahun baru, ini akan cukup. Ini lebih damai daripada perkiraannya, dan Katsuhige sedikit tenang. Bagianmu pada tanggal 31, kau adalah kesempatan terakhir jika Masiba Dono dan Shizuka Dono gagal. Tolong jelaskan detailnya kepadaku. Jika kau tahu, tolong katakan juga rencana dari Masiba Dono dan Shizuka Dono. Menjawab pertanyaan Katsuhige, ayahnya mengatakan detail dari konspirasi ini. Kamis malam, 27 Desember, Letnan Yaguchi dari JSDF Markas Matsumoto menjatuhkan dirinya ke atas ranjang karena kelelahan dari latihan.
Seorang petugas harus menjadi contoh bagi orang baru, merupakan kalimat pelatih kantornya yang belum dewasa, tapi Yaguchi tidak ingin melakukan apa-apa. Sebelum insiden itu, Letnan Yaguchi milik faksi dari garis keras koalisi yang bertentangan dengan Great Asian Union. Itu adalah faksi di bawah Kolonel Sakai dan memiliki populasi panjang pada patriot yang secara terbuka mengeluh terus-menerus ke orang atas tentang ancaman Great Asian Union dan resiko kompromi dengan negara-negara lain, terlepas dari permusuhan yang mereka terima sebagai imbalan. Bahkan setelah Somerset Halloween, ketika mereka memiliki kesempatan emas untuk gencatan senjata, Kolonel Sakai dan kepercayaannya tidak menghentikan klaim mereka. Kemudian ketika lebih banyak orang di JSDF datang untuk berdamai dengan ideologi itu, peristiwa itu terjadi. Sebuah kecurigaan membuat senjata baru dengan menggunakan warga sipil, murid SMA, dan minoritas sebagai target. Namun itu adalah rencana yang dibuat oleh keluarga Kudo. Insiden itu sendiri hanya bisa dilihat sebagai skema untuk menggulingkan Kolonel Sakai dan eksekutif dari garis keras terhadap Great Asian Union yang membawa mereka ke jenjang penjara militer. Hukuman maksimal 5 tahun, tetapi mereka tidak akan bisa kembali ke dinas militer setelah itu. Itu pertanyaannya, apakah mereka bahkan bisa keluar dari penjara hidup-hidup? Bahkan para eksekutif telah meninggal kematian yang tidak wajar saat di penjara. Letnan Yaguchi ditinggal sendirian karena dia muda dan berpangkat rendah. Dia juga terbantu dengan fakta bahwa dia tidak ada di tempat kejadian saat berlangsung. Dia direlokasikan kepada resimen Matsumoto sebagai tes pilot untuk salah satu port switch untuk satuan mekanik khusus uji infanteri untuk digunakan dalam pertarungan sesungguhnya. Dia tidak diruntuhkan. Ini merupakan bagian dari pelatihan resmi untuk belajar layanan militer umum, namun dia telah kehilangan motivasinya dan melihatnya sebagai sebuah keyakinan untuk meninggalkan pemerintahan. Namun demikian, ia tidak duduk diam dan telah berpartisipasi dalam pelatihan sebagai tentara teladan. Ia yakin bahwa dengan melakukan yang terbaik, ia tidak akan mendapatkan malu. Yaguchi kelelahan dari sudut pandang orang ketiga. Dia sedang melakukan hal yang mustahil. Dia tetap menggerakkan tubuhnya walau motivasinya sudah turun. Lebih dari tubuhnya, jiwanya juga kelelahan. Dia memendam telinganya ke bisikan meragukan yang harus terjadi. Siapa itu? Dia merasakan tanda kehidupan dari ruangan sampingnya yang seharusnya tidak ada dan berdiri dari tempat tidurnya secepatnya. Tidak peduli seberapa lelah dia, gerakan latihan yang terlihat padanya terlepas dari pilihannya. Orang yang menjatuhkan Kolonel Sakai dan garis keras Great Asian Union adalah keluarga Yusuba dari Ten Master Clan. Suara yang akan terdengar dari ujung ruangan ini merupakan suara yang seperti kayu tertiup angin di musim dingin. Apa itu benar? Yang paling penting, siapa kau? Apa dasar dari perkataanmu? Aku tidak bisa menunjukkan bukti padamu, tapi ini merupakan fakta. Kecurigaan Yaguchi merupakan hal yang biasa sebagai reaksi seorang yang sebelumnya adalah personel militer. Tapi ini mungkin sama bagi semua orang juga. Namun, mengapa Ten Master Clan terutama Yusuba melakukan ini? Namun, apa yang dikatakan oleh suara itu tidak bisa dilupakan oleh Letnan Yaguchi. Dalang yang menginstruksikan untuk menyalahkan Kolonel Sakai, Yusuba masih belum puas. Sekali dia mencoba untuk melihat secara teliti, dia melihat sebuah bayangan dari seorang pria berdiri di kegelapan ujung ruangan. Suara angin musim dingin keluar dari bayangan itu. Dalang, siapa itu? Siapa orang yang menggulingkan kolonel? Selagi mengecilkan suaranya agar tidak terdengar oleh tetangga, Letnan Yaguchi bertanya dengan nada yang keras. Namun tidak ada jawaban. Mereka akan mengeksekusi eksekutif garis keras, termasuk Kolonel Sakai yang dipenjara di penjara militer. Bayangan itu sepertinya hanya ingin berbicara apa yang dia inginkan. Ini mungkin berasal dari suara rekaman. Itulah tebakan pertama Yaguchi. Tapi dia segera sadar bahwa dia salah. Jangan bodoh. Penjara militer itu benar-benar tertutup dari dunia luar. Bahkan tingkat keamanannya telah jauh melewati kediaman Perdana Menteri. Tidak mungkin ada penyusupan. Itu mungkin untuk dilakukan oleh Yusuba. Bayangan itu dengan mudah membantah jawaban Yaguchi dengan singkat. Tidak peduli itu tentara patroli, tembok penjara militer, atau sistem keamanan, semua tidak bisa melawan Yusuba. Demi menggagalkan percobaan pembunuhan itu, maksud lain selain kekuatan dibutuhkan. Sebelum Yaguchi dapat merespon pada perkataan bayangan itu,
Bayangan itu sudah melanjutkan perkataannya. Tanggal 29 Desember, jam 1, orang penting dari Yosuba dengan pengawalan kecil akan turun di stasiun Kobushizawa. Mereka akan menunggu mobil dari Yosuba untuk menjemput mereka di dekat pemandian di air panas. Apa maksudmu? Orang penting itu seorang gadis muda. Itu mungkin jawaban kepada pertanyaan Yaguchi, atau bayangan itu hanya mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan dengan matang. Tidak ada perbedaan sama sekali. Keluarga Yosuba tidak akan pernah mengabaikan gadis itu. Jika kau menggunakannya sebagai sandera, ada kemungkinan untuk melepaskan Kolonel Sakai. Seperti itu. Tidak bisa dilakukan apa yang akan dikatakan oleh Yaguchi. Bahkan jika Kolonel Sakai salah tertuduh, dia akan tetap ditahan untuk formalitas pengadilan. Bahkan Yosuba tidak akan bisa mengganggu keputusan itu. Tidak, ini dengan mudah tidak dapat dipikirkan. Mereka dapat melakukannya, namun Yaguchi tidak dapat mengatakan tidak dari mulutnya. Walaupun dia tidak mengatakan mungkin, dia berakhir dengan mendengar perkataan itu. Namun jika kau mengatakan untuk menjadikannya sandera, bagaimana? Dia sudah mulai termakan dengan tawaran bayangan itu. Dalam waktu singkat itu, Yaguchi memilih untuk mengotori tangannya melakukan hal ilegal demi menyelamatkan kolonel dan eksekutif lain. Aku mengerti apa yang harus aku lakukan. Yaguchi merasa bahwa bahkan tanpa mata dan hidung, bayangan sedang tersenyum jahat. Ini hampir sama dengan waktu Letnan Yaguchi dari markas Matsumoto memutuskan pilihan untuk melawan hukum militer. Bayangan yang sama muncul di suplai kedua markas Uji. Bayangan itu menampakkan diri kepada Kapten Hatae, pemimpin faksi rekonsiliasi Great Asian Union. Hatae dituduh telah mengundang penyihir asing musuh ke markas pada akhir Oktober. Tetapi tuntutan itu dibuat lebih longgar setelah ia mendeteksi bahwa kesadarannya berada di bawah pengaruh sihir penggangguan mental. Bayangan itu muncul pada saat itu. Proyeksi ilusi, Hatae familiar dengan sihir Letnan Yaguchi dari markas Matsumoto. Inilah alasan mengapa dia tahu tentang bayangan ini hanya dengan tatapan. Kau berasal dari mana? Namun dia tahu bahwa ini adalah ilusi, sehingga dia tidak akan mengetahui identitas penyihir itu. Tapi ini tidak terlalu berbeda dengan Hatae. Beberapa hari lalu, orang yang menyerang markas adalah Ten Master Clan, keluarga Yosuba. Bayangan itu tidak menjawab pertanyaan Hatae. Aku tahu cukup tentang itu. Hatae tidak memikirkan tentang pernyataan masalah fakta. Jika ini direncanakan untuk membuka identitas pengguna, tidak akan mengirim bayangan tanpa mata, hidung, dan mulut. Terlebih lagi, Hatae telah menduga bahwa serangan itu berasal dari keluarga Yosuba, dari Ten Master Clan. Penyusup itu dengan jelas menggunakan sihir modern. Dia tidak dapat memikirkan penyihir modern lainnya yang cukup berani untuk masuk ke markas JSDF. Yosuba masih terus memburu orang yang berkomunikasi dengan Great Asian Union. Namun perkataan selanjutnya dari bayangan itu tidak dapat diabaikan. Orang-orang sialan itu masih memburu rekan-rekanku. Kurang lebih seperti itu, Kapten Hatae. Kau juga akan ditargetkan lagi oleh Yosuba nanti. Hatae secara langsung menunjukkan seberapa sedihnya dia, namun dia langsung menunjukkan ekspresi menantang setelah itu. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Wajah Hatae dipenuhi rasa putus asa. Dia terhukum oleh bayangan itu, dan dia telah kehilangan rasionalitasnya. Kau bertahan selama kau masih seperti itu. Kau memiliki kesempatan untuk merubah stigma. Tapi bagaimana? Bayangan itu menyeringai. Itu bukanlah wajah tertawa, tapi bagi musuh itu tidak lebih dari sebuah tawa. 30 Desember, 3 hari dari sekarang, penyihir yang menyerang markas akan berada di stasiun Kobushizawa menunggu kontak dari rumah utama Yosuba. Apa? Tujuan dari kontak tersebut adalah untuk suplai dan transmisi tentang misi baru. Misi untuk menghabisi faksi rekonsiliasi Great Asian Unions. Apa yang kau ingin aku lakukan? Hatae menggertak giginya. Pada tingkat ini, dia sudah menduga tujuan dari bayangan itu. Kau ingin aku membunuh penyihir itu. Ini hanya langkah pertama. Jika kau ingin tetap hidup, kau harus bertarung. Jika kau tidak, kau akan berakhir dikalahkan. Kau ingin menjadikanku pembunuh. Kapten Hatae, aku serahkan ini kepada pilihanmu. Hatae tidak dapat menjawab dalam kata-kata dari mulutnya. Suaranya terhambat karena mulutnya yang menggertak giginya. Untungnya aku dapat mengatakan, kau menemukan kolega yang dapat diandalkan kali ini.
bukan beberapa penyihir kuno. Aku yakin dia akan dengan senang hati meminjamkan kekuatannya kepadamu. Tanpa menunggu respon dari Hatae, bayang itu menghilang. Oke, chapter kedua ini selesai sampai di sini. Kita bakal lanjut lagi di chapter ketiga ya guys ya. Oke, see you next time di chapter ketiga. Bye bye.